dia ya punya apa namanya jam kerja di rumah sakit umum misalkan, ternyata juga di klinik dan juga praktek di rumah, itu bisa Pak punya 3 jenis kepesertaan. Termasuk ngapunten bapak-bapak semua, mungkin di sini didaftarkan sebagai takmir, ternyata di rumah punya aktivitas lain Pak, ada yang sebagai pedagang ya, ada yang sebagai petani, nanti bisa dilaporkan kepada kami pekerjaannya tersebut. Iuran 16.800 yang tadi saya sampaikan itu bisa melindungi 2 jenis pekerjaan. Jadi monggo ya, nanti Bapak punya pekerjaan lain dilaporkan aja kepada kami, hanya dengan 16.800 tidak ada biaya tambahan, kita sudah bisa mengcover 2 pekerjaan tersebut. Artinya ketika ada aktivitas di masjid sebagai takmir terlindungi, ternyata di rumah saat bertani dipatok ular misalkan, itu juga akan kami lindungi. Jadi 2 pekerjaan kami lindungi hanya dengan 16.800. Nah, contoh lagi nih Pak, ternyata selain di takmir, selain pedagang di rumah, bapak-bapak juga ternyata masih aktif nih bekerja di sebuah perusahaan swasta. Perusahaannya juga mendaftarkan Bapak di sana. Itu bisa Pak, juga akan ada perlindungan. Nah, kalau seperti itu, apabila ada resiko kematian, santunannya juga double. Jadi katakanlah, mohon maaf ya, kayak Pak Jar tadi, bekerja sebagai pegawai SDM di perusahaan, tapi juga sebagai wartawan. Nah, punten nih Pak, amit-amit, ada santunan meninggal dunia, dapatnya double, 2 kali lipat, seperti itu. Jadi memang terakomodir. Maksimal 2 kali lipat. Oh, gitu ya? Maksimal 2 kali lipat. Iya. Iya. Maksimal 2 kali lipat itu kalau terdaftar secara informal dan secara formal. Secara perusahaan dan secara mandiri. Itu bisa dapat manfaatnya. Jadi nanti sekali lagi Pak, disampaikan aja kalau Bapak punya aktivitas pekerjaan lain ya, agar kami input nih Pak di sistem, selain takmir juga sebagai status pekerjaannya tersebut. Seperti itu. Jadi kalau saya kan nggak punya dan tidak haruskan pensiun, tidak kita ambil 2 kali, masa keanggotaan berarti masih tetap gitu ya? Sudah terhenti Pak. Kalau ya berarti pernah kerja di perusahaan ya Pak ya? Iya. Oke. Sekarang usia berapa Bapak? 61. Oke. Bapak, ini terkait usia nggih. Saya tadi ada yang terlewat. Yaitu faktor usia dalam syarat pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan. Untuk segmen ini 16.800 yang tadi saya sampaikan, itu ada syarat ketentuan Bapak-bapak semua. Yaitu saat mendaftar maksimal usia adalah 65 tahun. Gitu. Masih bisa. Baru 16 katanya. Ya. 16. Di sini ada yang sudah di atas 65 tahun, mohon maaf. Berapa orang? Itu ada remaja. Mas? 68. 68. Lebih dari 2 orang nggih? Lebih dari 2 Banyak. orang? Atau hanya 1 orang aja Pak? Ada 2? 2 yayasan, ada banyak. Untuk takmir. Oh iya. Jadi gini Pak, untuk segmen ini memang ya maksimal usia saat mendaftar sekali lagi 65 tahun. Tapi apabila kebijakan dari masjid, dari takmir ingin mendaftarkan Bapak juga, ngapunten yang usianya sudah di atas 65 tahun, bisa Pak. Tapi nanti kita proses pendaftarannya bukan pada segmen informal ini. Bukan pada iuran yang 16.800. Ada segmen lain namanya penerima upah. Tapi iurannya juga terjangkau Pak, nggak sampai 20.000. Bapak kalau berkenan bisa nanti didaftarkan melalui segmen tersebut. Tapi nanti pendaftarannya atas nama masjidnya dan minimal 2 orang. Jadi Bapak nggak bisa daftar sendiri, ya Mbak, itu nggak bisa, harus ngajak teman, paling nggak 2 orang, nanti bisa. Kami bantu, walaupun usia di atas 68, tetap bisa kami daftarkan. 65 ke atas. Ya, 65 ke atas tetap bisa. Ya, yang penting masih ada kegiatan, masih ada aktivitas di masjid. Kalau ternyata di atas 65 tahun, tapi mereka tidak ada kegiatan Pak, hanya duduk diam di rumah, istirahat, ngopi, seneng-seneng sama cucu, itu kan nggak ada aktivitas pekerjaan, itu tidak bisa didaftarkan. Karena sesuai dengan nama kami, BPJS Ketenagakerjaan, hanya mereka yang memiliki aktivitas pekerjaan lah yang bisa didaftarkan, seperti itu.
Makaten Ji, Bapak. Monggo.